Kita sering dengar istilah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, tapi sebenarnya IHSG itu apa ya? Dan bagaimana cara menghitungnya? Kami ajak pemirsa dalam Metro Siang kali ini untuk memahaminya. Secara sederhana, pemirsa kami akan tampilkan penjelasan dari IHSG, ini dia. Jadi adalah ukuran rata-rata pergerakan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. IHSG sering digunakan sebagai indikator utama untuk melihat apakah pasar saham Indonesia ini sedang naik atau turun. Bayangkan IHSG ini seperti nilai rapor untuk seluruh saham di Indonesia. Kalau IHSG naik, artinya secara umum harga saham-saham naik karena banyak yang beli. Kalau IHSG-nya turun, ini berarti banyak saham yang harganya juga turun karena banyak yang jual. Pertanyaan berikutnya pemirsa, untuk apa IHSG? Nah, IHSG ini dibuat untuk menjadi indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Jadi dengan kata lain, IHSG memberi gambaran seperti ini, lagi sehat gak sih sebenarnya pasar saham kita, begitu. Nah, fungsinya apa? Fungsi IHSG ini secara rinci seperti ini pemirsa. Yang pertama adalah barometer saham nasional. Jadi IHSG menunjukkan arah pergerakan harga saham di Indonesia. Naik turunnya IHSG memberi sinyal apakah pasar sedang optimistis atau pesimis. Jadi kemudian IHSG ini sebagai panduan bagi investor. Investor baik individu maupun institusi melihat IHSG sebagai acuan untuk ambil keputusan. Misalnya, IHSG naik terus berarti sinyal beli saham di pasar saham Indonesia. Kalau turun drastis berarti sinyal hati-hati atau jual. Fungsi IHSG lainnya ini merupakan dasar penilaian kinerja investasi. Reksadana saham, portofolio manajer investasi, bahkan produk-produk asuransi, unit link, ini sering membandingkan kinerjanya dengan IHSG. Lalu selanjutnya pemirsa, fungsi IHSG adalah cerminan kondisi ekonomi karena saham perusahaan besar ada di dalam IHSG, maka naik turunnya bisa mencerminkan kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga kepercayaan pasar. Fungsi lainnya adalah bahan analisis media dan pemerintah. Jadi media, analis, dan pemerintah ini sering menggunakan IHSG sebagai salah satu indikator dalam membaca situasi ekonomi nasional. Lalu bagaimana IHSG ini bekerja? Saya ambil contoh seperti ini pemirsa. Jadi bayangkan Anda adalah wali kelas dari kelas berisi ada 10 murid. Jadi setiap murid ini punya nilai ujian yang beda-beda. Nah, Anda ingin tahu apakah kelas Anda ini secara umum meningkat atau menurun. Caranya Anda menghitung rata-rata nilai seluruh murid. Nah, ini dialah yang disebut IHSG. Contohnya di awal semester, andai kata di tahun dasar 1983 nilai rata-rata kelas adalah 100 poin, sekarang Anda hitung ulang dan dapat angka 700 poin. Artinya secara keseluruhan prestasi kelas meningkat 7 kali lipat dibandingkan awal. Tapi ada twistnya pemirsa, ternyata murid yang paling pintar nilainya jauh lebih tinggi dan bobot nilainya lebih besar di kelas. Jadi kalau si Budi misalnya yang ranking 1 nilainya turun sedikit saja, nilai rata-rata keseluruhan kelas ini bisa ikut turun drastis. Itulah kenapa saham-saham besar seperti BCA atau Telkom punya pengaruh besar pada IHSG. Perhitungannya menggunakan formula dasar ini pemirsa. Jadi total nilai pasar saham saat ini per total nilai pasar di awal dikali 100. Contohnya misalnya di tahun 1983, yaitu tahun dasar IHSG, total nilai semua saham di Bursa Efek Indonesia adalah 100 triliun rupiah. Saat ini nilai pasar seluruh saham naik menjadi 1.000 triliun rupiah. Maka IHSG adalah 1.000 per 100 dikali 100 adalah 1.000 poin. Kalau hari ini IHSG berada di level 7.000, artinya nilai saham atau nilai pasar saham Indonesia sudah tumbuh 70 kali lipat dibandingkan tahun 1983. Jadi saat IHSG naik, ini berarti harga saham secara umum mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika turun maka harga saham cenderung menurun secara luas. Itu analoginya. Pertanyaan berikutnya pemirsa, apa sih hubungan naik turunnya IHSG dengan kondisi kita, masyarakat begitu? Nah, IHSG ini atau IHSG naik berarti kepercayaan meningkat. Ketika IHSG naik, artinya investor percaya bahwa Indonesia atau ekonomi Indonesia sedang bagus atau akan membaik. Kondisi ini terjadi misalnya saat pertumbuhan ekonomi naik, inflasi terkendali, konsumsi masyarakat tinggi, lapangan pekerjaan stabil. Artinya masyarakat ini cenderung lebih optimis dan aktif secara ekonomi. Kalau IHSG turun, ini bisa diartikan sinyal kekhawatiran. Jadi saat IHSG turun tajam, ini berarti atau bisa berarti investor ini khawatir terhadap kondisi ekonomi. Misalnya faktornya adalah isu resesi, inflasi tinggi, kemudian ketidakpastian politik, nilai tukar rupiah melemah. Dampaknya adalah masyarakat bisa ikut terdampak karena dunia usaha menahan ekspansi atau PHK meningkat. Jadi orang jadi lebih hemat, konsumsi turun, berimbas pada perusahaan yang rugi dan saham turun lagi, efeknya berantai.
Lalu ada juga dampak langsung ke masyarakat, misalnya pemilik reksadana atau dana pensiun ini bisa merasakan langsung jika IHSG turun karena nilai investasinya juga ikut turun. Perusahaan publik yang sahamnya turun bisa mengurangi belanja, menunda proyek, bahkan melakukan efisiensi. Jadi kalau IHSG stabil dan naik, biasanya banyak investasi masuk, lapangan kerja bertambah, kemudian ekonomi rakyat bisa ikut bergerak. IHSG itu seperti indikator suhu ekonomi pemirsa. Jadi naik turunnya bisa mencerminkan kondisi masyarakat. Naik, ekonomi membaik, masyarakat optimis turun, ada kekhawatiran, kemudian masyarakat bisa ikut terdampak. Begitu. Lalu pemirsa kemarin juga ada istilah ini dia, trading halt. Ini mengemuka dan sering muncul ya. Apa itu sebenarnya? Nah, trading halt ini adalah penghentian sementara perdagangan saham di Bursa Efek. Kenapa bisa terjadi trading halt? Ini ada beberapa alasan utama. Tapi yang paling umum adalah karena IHSG turun terlalu dalam. Kalau IHSG turun lebih dari 8% dalam sehari, Bursa Efek Indonesia bisa menghentikan sementara semua perdagangan. Inilah yang disebut dengan trading halt otomatis. Tujuannya apa? Untuk menenangkan pasar dan mencegah kepanikan lebih lanjut. Trading halt ini juga terjadi ketika ada berita penting terkait perusahaan. Jadi kadang juga terjadi pada satu saham saja, misalnya ada kabar merger, akuisisi, atau kebangkrutan perusahaan. Ini tidak memberikan informasi ke publik. Dan penghentian sementara perdagangan ini juga terjadi karena aktivitas mencurigakan. Misalnya ada lonjakan harga yang tidak wajar. Berapa lama trading halt berlangsung? Ini pertanyaan berikutnya. Bisa 30 menit sampai beberapa jam. Dalam kasus ekstrim bisa diperpanjang bahkan menjadi suspensi jika ada pelanggaran serius. Saya coba begini, karena mungkin agak bingung ya, saya coba analogikan pemirsa trading halt ini. Misalnya wasit meniup peluit saat pertandingan ricuh. Bayangkan Anda sedang menonton pertandingan bola, tiba-tiba situasi di lapangan jadi ricuh, pemain bentrok, penonton teriak panik dan permainan jadi kacau. Apa yang dilakukan wasit? Dia tiup peluit dan menghentikan pertandingan sementara. Tujuannya untuk menenangkan situasi biar semua orang bisa ambil nafas menghindari hal-hal yang lebih buruk. Nah, ini sama dengan trading halt di pasar saham. Kalau pasarnya ricuh dan tanda kutip ya, karena IHSG turun drastis lebih dari 8%, maka Bursa Efek Indonesia bertindak seperti wasit, meniup peluit, perdagangan dihentikan sebentar. Tujuannya sama, biar investor nggak panik, biar pasar punya waktu untuk berpikir supaya harga tidak terus jatuh tanpa kendali. Jadi pemirsa, kita berharap pemerintah ini bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan investor agar ekonomi kita pulih. Ini dia sorotan kami berkenaan dengan IHSG. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.